persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, material dan spiritual, serta beradab, merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adicita itu pula lah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam upaya menggalang persatuan untuk merebut kemerdekaan dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda. Rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan berkat dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari makalah kami yang berjudul Kesatuan Nilai Persatuan. Memiliki latar belakang budaya beragam, kemajemukan dan multikulturalitas mengisyaratkan adanya perbedaan. Hendaknya perbedaan justru dijadikan perbendaharaan dan sumber inspirasi yang tidak habis-habisnya untuk digali dan dikembangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti pengakuan terhadap kemacam ragaman yang ada dan sekaligus memperkembangkan mereka demi kekayaan bersama. Sehingga persatuan bukan hanya persatuan yang kosong, tetapi justru harus merupakan perpaduan yang semakin mapat dan padat dengan nilai-nilai yang bermacam ragam dan sekaligus membentuk kesatuan yang indah. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pendiri negara menyadari bahwa keberadaban masyarakat yang menjemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagai masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial, divisize of imperial dan tidak mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia yang memiliki beragam kultur dan budaya, selayaknya seluruh warganya mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Akan tetapi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini dirasa semakin berkurang, mengalami krisis persatuan dan kesatuan. Banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga hilangnya persatuan dan kesatuan ini dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah persatuan Indonesia, yaitu kisruh dualisme antar partai. Kisruh dualisme di tubuh partai beringin Golkar yang belum kunjung menemui babak rekonsiliasi, agaknya merupakan panggung kepentingan, tak ada upaya duduk bersama, masing-masing menganggap dirinya paling benar dan menolak mengalah. Hal ini bisa saja berdampak perpecahan pada wakil rakyat maupun pejabat lain yang berasal dari partai Golkar. Solusinya yaitu mereka harusnya dapat saling kompak dan mendukung karena masih dalam satu partai dan harus menjaga emosi. Masalah selanjutnya yang berkaitan dengan persatuan Indonesia adalah konflik Tarakan. Peristiwa itu dipicu antara dua kelompok anak muda yang berujung bentrok ratusan orang warga, di mana telah terjadi penyerangan permukiman di Tidung Kota Tarakan. Massa yang datang penyerbukan masuk dari arah pantai daerah Selumit lalu menyerbu ke permukiman warga. Di daerah Selumit dijaga ketat petugas Gormisum dan TNI Angkatan Laut, sehingga kota Tarakan lumpuh total. Toko-toko, rumah, dan pusat perbelanjaan ditutup. Warga ketakutan apabila bentrok kembali terjadi dan dikhawatirkan bentrok akan meluas. Ribuan pengunjung korban konflik etnis di Tarakan terus memadati markas TNI. Solusi dari masalah ini, para pemuda dan siapapun bisa bersikap lebih dewasa agar konflik ini tidak terjadi. Seharusnya semua bisa ditangani dengan lebih baik lagi dengan secara damai.
Masalah selanjutnya yaitu konflik antar suku di Papua. Masalah ini dipicu oleh adanya budaya saling merasa budaya mereka budaya yang paling baik di antara budaya yang lain. Dan untuk solusinya yaitu seharusnya setiap budaya tidak perlu merasa budayanya paling baik dan benar, tetapi harus saling menghargai dan menghormati budaya yang lain. Kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Kerusuhan 1, tanggal 25 sampai 29 September 1998. Poso 2, 17 sampai 21 April tahun 2000. Dan Poso 3, tanggal 16 Mei sampai 15 Juni tahun 2000. Pada 20 September 2001, keputusan Malino ditandatangani antara dua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Yusuf Kala dan Susilo Bambang Yudhoyono. Solusi, kita kan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seharusnya bisa ditanamkan pada diri masing-masing agar tidak terjadi hal seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan masalah Gubernur Lemhamnas, Ketuhanan Nasional Budi Susilo Sevanji mengatakan ISIS tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia. Sebab dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Solusi, seharusnya hal ini tidak dapat terjadi di Indonesia bila setiap warga Indonesia menjaga setiap pembatasan dan menolak apabila ada orang yang mengajak bergabung dengan ISIS. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan masalahnya tentang perang suku di Mimika masih berkorban. Perang di antara suku Amungmue yang mendiami kampung Banti berhadapan dengan gabungan antara suku Dani dan Damai yang mendiami kampung Gimberli, distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang dimulai sejak Senin tanggal 15 bulan 10 hingga Kamis dini hari masih terus berkorban. Sementara itu, jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 8 orang dan ada puluhan anggota suku yang terluka akibat karena panah dan senjata tajam lainnya, serta kerusakan rumah dan harta benda lainnya. Dari distrik Tembagapura, Kamis dini hari, wartawan antara melaporkan perang antar suku tersebut belum juga berakhir. Solusi masalah tersebut dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya mereka saling menghormati dan menghargai antar suku. Masalah selanjutnya yaitu tentang organisasi Papua Merdeka. Solusinya yaitu untuk keluar dari konflik berkepanjangan ini, pemerintah jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan, sebab harus menempuh dialog berlapis, mulai dari dialog di internal Papua, dialog antara pemerintah, serta yang terpenting adalah dialog antara Papua dengan Jakarta. Masalah selanjutnya yang berkaitan dengan persatuan Indonesia yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari negara Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dengan GAM ini diakibatkan perbedaan keinginan telah berlangsung sejak tahun 1976 yang menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera. Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Ditiro. Selama hampir 3 dekade penukinan di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Solusi masalah ini, masyarakat Aceh harus menyadari bahwa pentingnya rasa cinta tanah air dan tidak sikap egois terhadap masalah yang ada.